tempat inilah adanya gerbang untuk menuju ke alam gaib dan Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Olan Murdiana. Apa kabar kalian semua? Nah, di kisah misteri kali ini aku mau ngebahas tentang kerajaan-kerajaan atau kota-kota gaib yang berada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan gaib sama kota-kota gaib. Seperti apa sih kisahnya? Langsung aja deh, mari kita simak. Nah, yang pertama, kerajaan jin di desa Wentira. Cerita tentang adanya desa Wentira sudah banyak menghebohkan masyarakat, tepatnya masyarakat Sulawesi. Wentira dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan jin terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Nah, tempat ini tuh ditandai dengan tugu berwarna kuning. Masyarakat di sekitar itu percaya bahwa di tempat inilah adanya gerbang untuk menuju ke alam gaib dari desa Wentira ini. Kerajaan di desa Wentira adalah raja yang memiliki 7 panglima perang, di mana masing-masing dari mereka memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Konon, banyak juga beranggapan bahwa desa Wentira ini adalah warisan dari benua Atlantis yang hilang. Terlepas dari anggapan-anggapan tersebut, banyak kisah-kisah mistis yang beredar tentang kota misterius ini. Bahkan sudah berkembang secara turun-temurun. Jika dilihat secara kasat mata, kota ini hanyalah terlihat seperti sebuah hutan yang sangat-sangat lebat. Namun, bagi orang-orang yang memiliki kelebihan, akan melihatnya seperti sebuah kota dengan kehidupan yang berkembang dan modern, seperti kota-kota lain pada umumnya. Menurut seseorang yang mengaku pernah masuk ke kota tersebut, kehidupan di kota Wentira terlihat sangat modern dan beradab. Bahkan, menurut ceritanya, tidak ada satupun dari warganya yang miskin ataupun kurang mampu. Nah, menurut warga setempat, wujud dari penghuni Wentira ini tidak jauh dengan penampilan fisik manusia pada umumnya. Yang berbeda hanyalah mereka tidak memiliki garis tengah pada bibir mereka. Nih, garis tengah. Ada juga pengakuan dari seseorang yang mungkin dirinya pernah bertemu dengan penghuni Wentira ini. Ia mengatakan para penghuni dari desa Wentira ini mengenakan pakaian berwarna kuning. Ada cerita mistis lain yang membuat warga heran dan penuh tanya, yakni adanya seorang sales yang membawa pesanan mobilnya berwarna kuning dengan alamat tujuan Wentira. Namun, sales ini merasa heran karena tempat yang menjadi tujuannya hanyalah hamparan kebun dan pepohonan hutan yang lebat. Ada juga kisah lain, yakni tentang seorang gadis yang diberitakan hilang tanpa jejak lantaran dirinya menikah dengan penghuni dari Wentira. Nah, si mahasiswi ini juga sempat berpamitan terhadap keluarganya bahwa dirinya akan pergi dan menikah dengan seseorang pemuda dari desa Wentira. Dia tuh pernah berpamitan terlebih dahulu sebelum dia meninggalkan rumahnya. Menurut warga dan keluarganya, gadis ini tidak pernah kembali pulang, bahkan jejaknya pun tidak pernah ditemukan, seperti lenyap begitu saja. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, Wentira ini menyimpan harta karun yang dalam jumlah tiada terkira. Nah, di dalamnya desa Wentira ini, konon istana-istananya terbuat dari emas. Orang yang bisa melihat tempat ini mengatakan kita tidak boleh mengambil apapun dari kota gaib ini. Itu bisa berakibat fatal
bahkan nyawalah menjadi taruhannya. Nah, kota Wentira ini katanya dijaga oleh 9 penjaga bangsa jin yang tidak akan segan menyerang siapapun yang mengganggu wilayah mereka. Nah, keberadaan desa Wentira ini juga sudah pernah disadari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang dari kesaksian yang pernah ditulis. Menurut pengakuan seorang pilot yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda, telah melihat kota megah di tengah hutan, di mana bangunan-bangunan kota tersebut berwarna kuning keemasan dengan gedung-gedung pencakar langit. Nah, jadi desa Wentira ini sebelumnya juga pernah ditemukan oleh seorang pilot yang sedang mengendarai pesawatnya di atas dari desa Wentira ini, dan ia pun mengaku bahwa ia melihat gedung-gedung pencakar langit berwarna kuning keemasan di tengah hutan. Nah, yang kedua ada Padang 12 atau Kota Gaib Padang 12. Kenapa disebut dengan Padang 12? Nah, kota gaib satu ini terletak di Ketapang, Kalimantan Barat. Kenapa bisa disebut Padang 12? Karena kerajaan ini konon memiliki luas 12 km persegi. Itulah kenapa disebut dengan Padang 12. Daerah yang dinyatakan sebagai lokasi kerajaan ini, jika dilihat secara kasat mata, hanyalah sebuah padang tandus yang dipenuhi dengan rerumputan liar. Menurut warga setempat, Padang 12 ini adalah kota gaib yang dihuni oleh suku gaib yang disebut dengan suku Limun atau orang-orang Limun. Suku ini juga dikenal dengan suku yang kaya raya dan penuh dengan kemewahan. Dan dikatakan pula suku Limun ini beberapa kali berinteraksi dengan warga sekitar saat membeli bahan makanan di sebuah pasar di sekitar desa tersebut. Katanya, suku Limun ini tidak akan terlihat kecuali dirinya menampakkan wujudnya sendiri terhadap masyarakat yang ada di sekitar kota tersebut. Nah, sama halnya dengan makhluk gaib lainnya, ia pun memiliki fisik yang sama seperti manusia, namun tidak memiliki garis tengah bibir ini. Konon katanya di tempat mereka atau di kota gaib ini, kunyitlah sebagai alat transaksi mereka. Misalkan mereka mau berbelanja di pasar yang ada di kota gaib mereka tuh menggunakan kunyit sebagai transaksi. Nah, katanya kunyit inilah yang sangat-sangat berarti bagi mereka karena kunyit ini dianggap sebagai emas di kota mereka. Nah, ada juga yang mengatakan keberadaan kota di mana sebagai tempat Limun berada hanya bisa dilihat kemegahannya oleh orang-orang yang berhati bersih. Suku Limun atau orang Limun ini juga disebut sebagai orang kebenaran. Menurut pengakuan dari orang-orang yang pernah melihat tempat ini, kota gaib ini memiliki tempat yang sangat bersih, indah, dan super mewah. Selain adanya mobil mewah dan rumah mewah, orang Limun ini juga ada yang memiliki pesawat pribadi hingga kapal pesiar. Next. Nah, yang ketiga adalah kota gaib Saranjana. Saranjana ini dipercaya sebagai kota gaib yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kisah tentang kota gaib ini sangat populer bagi masyarakat sekitar. Sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Mungkin bagi orang-orang yang tinggal di luar pulau ini, nama Saranjana terdengar familiar di telinga mereka. Keberadaan kota gaib ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Bukit yang berbatasan dengan laut ini memiliki panorama yang sangat indah. Namun, siapa sangka tempat ini lebih dikenal dengan keangkerannya bagi warga sekitar maupun penduduk yang berada di luar tempat ini. Menurut penduduk sekitar, konon tempat ini dihuni oleh
banyak makhluk gaib. Nah, para makhluk gaib ini kemudian mereka membangun sebuah kota yang tidak kasat mata yang dikenal dengan nama Kota Saranjana. Hanya orang-orang yang memiliki kelebihan yang bisa melihat tempat keberadaan kota gaib ini. Menurut mereka, kehidupan di kota gaib ini berjalan biasa layaknya di kehidupan seperti kehidupan manusia pada umumnya. Namun bedanya di kota ini terdapat bangunan-bangunan mewah, gedung pencakar langit, layaknya kota maju dan modern. Dilihat dari kejauhan, ini tampak seperti kota-kota mewah dengan aktivitas hiruk-pikuk masyarakat berada di sana. Namun ketika didekati tempat ini, hanyalah nampak pohon-pohon dan sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Oke, yang keempat dan yang terakhir ada kota gaib Makam Kemangi. Kendal adalah kawasan Pantura yang seringkali mendapatkan julukan kota mistis karena adanya Makam Kemangi. Non, di makam ini merupakan kota gaib yang tidak kasat mata dan masyarakat di sana sering mendapati keanehan-keanehan yang terjadi di makam ini. Kisah-kisah mistis yang beredar yakni adanya seorang supir truk yang terjebak tidak bisa keluar dari kawasan makam tersebut lantaran dirinya mengaku pada malamnya ia mengantarkan pesanan setruk pasir yang alamatnya berada di kawasan makam ini. Ada juga kejadian mistis lainnya, yakni seorang supir dealer mengantarkan pesanan mobil di desa Jongsemi, kecamatan Kangkung. Nah, alamat ini bertepatan dengan makam ini. Namun anehnya, sopir tersebut tidak ujung kembali setelah mengantarkan mobil dengan nama pemesan anak kepala desa. Nah, karena keluarga sang sopir ini merasa aneh bahwa anaknya ini tidak pernah kembali ke rumahnya setelah melakukan pengiriman, dicarilah akhirnya keluarga ini. Lalu keluarga sang sopir ini mencoba mencari keberadaan sang sopir dengan menyambangi rumah kepala desa karena pesanan tersebut milik anak dari bapak kepala desa ini. Ditemuilah bapak kepala desa ini dan diceritakan maksud dan tujuan mereka menemui kepala desa. Mereka pun kaget karena mendengar jawaban dari bapak kepala desa ini, bahwasannya anak dari bapak kepala desa ini yang memesan mobil sudah lama meninggal. Karena mengetahui ini adalah sebuah kejadian yang janggal, akhirnya keluarga ini dibantu dengan warga sekitar untuk menemui juru kunci dari makam Kemangi ini. Selang lama akhirnya usaha mereka membuahkan hasil bahwa keberadaan sang sopir memang sedang mengantarkan pesanan mobilnya ke kota hantu desa Kemangi ini atau ke kota hantu makam Kemangi ini. Dan ya, akhirnya kembalilah si sopir ini karena usaha dari juru kunci ini membantu untuk mengeluarkan si sopir ini dari kota hantu atau kota makam ini. Setelah berhasilnya sang sopir ini kembali ke alam nyata, sopir tersebut mengatakan bahwa kehidupan di kota gaib ini sama persis dengan kehidupan di alam nyata. Bahkan pengakuannya pun mengatakan kehidupan di sana itu lebih mewah dan modern. Dirinya pun mengaku tinggal di sana lebih enak ketimbang di dunia nyata. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar apa yang kalian tahu, teman kalian juga tahu bahwa misteri ada di sekitar kita. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan mengupload video-video yang dianggap penghibur untuk kalian semua. Oke, sekian dulu video dari saya. See you next video dan sampai jumpa.